Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan menjalani kehidupan dengan percaya bahwa kita disayang sama Tuhan. Kasih setianya bukan hanya ada di kayu salib, tapi di sepanjang hidup kita. Kita bisa membuktikan betapa Tuhan melihat setiap kita satu persatu sebagai bagian dari hal yang indah. Kita disayang seperti anaknya sendiri, kita disayang seperti umatnya sendiri, dan kita dikasih, dipelihara seperti biji matanya. Mari bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 184, Kidung Jemaat 184 bait pertama dan kedua, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Dia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbuka. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan selalu sayang sama kami, dan kami percaya bentuk kasih sayang Tuhan juga akan kami rasakan melalui firman-Mu yang akan kami baca pada hari ini. Mampukan kami boleh mengerti, melampaui apa yang tertulis, memahami, melampaui, bukan hanya membaca tapi juga melakukannya. Kami serahkan dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka Kejadian 38 ayat 24 sampai 30. 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 Dengarkanlah sabda Tuhan. Sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkanlah kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundaan itu. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Waktu dibawa, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, dari laki-laki yang empunya barang-barang inilah aku mengandung. Juga dikatakannya, periksalah siapa yang mempunyai cap materai serta kalung dan tongkat ini. Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku, dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Pada waktu perempuan itu hendak bersalin, nyatalah ada anak kembar dalam kandungannya. Dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya, lalu dipegang oleh bidan, dikatnya dengan benang kirmizi, serta berkata, inilah yang lebih dahulu keluar. Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki, dan bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau menembus keluar. Maka anak itu diberi nama Peres. Sesudah itu keluarlah saudaranya laki-laki yang tangannya telah berikat benang kirmizi itu, lalu kepadanya diberi nama Zerah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan ini sebenarnya saya mau Bapak Ibu kalau penasaran dengan ceritanya, baca dari awal gitu, karena memang ceritanya ini lumayan cukup shock gitu ya, mengagetkan. Karena sebenarnya singkatnya, Yehuda ini salah satu anaknya anaknya Yakub dari Lea. Dia sudah besar, kemudian dia menikah, punya anak 3, Onan sama Shelah. Nah, si ini dia nikahkan sama seorang perempuan namanya Tamar, jadi mantunya. Nah, dia punya mantu, anak yang pertama jahat di mata Tuhan, mati, dibunuh. Mati aja, kan Tuhan gak berkenan, hidupnya menempuh bahaya, kemudian mati. Onan sama Yehuda disuruh, karena dia belum punya keturunan, belum punya cucu,
kamu nikahin nih iparmu gitu kan, tapi orangnya nggak sayang, nggak cinta, dia nggak mau gitu kan. Mati lagi, si Sheila masih kecil, ditunggu sampai besar, tapi Yehuda kayaknya mungkin lupa janji atau gimana. Nah, sampai akhirnya bagaimana ceritanya, pada akhirnya Yehuda akhirnya melakukan hubungan yang tidak pantas dengan mantunya, sampai mantunya dapat keturunan ini. Manusia itu kadang-kadang kalau bicara soal keturunan itu nggak selalu bijak. Kita cuma berpegang bahwa pokoknya orang kalau udah nikah harus punya anak. Betul, Tuhan bilang bahwa Tuhan berjanji sama Abraham bahwa keturunannya akan sebanyak pasir di laut dan juga bintang di langit. Betul. Tapi manusia udah banyak sekarang, dan janji itu adalah janji yang diberikan bahwa manusia, intinya bahwa manusia akan bertambah banyak. Bukan soal bahwa manusia harus punya anak banyak. Nah, itu harus bisa dibedakan. Kalau manusia punya anak banyak, coba lihat keturunannya Kain dan Adam dan Hawa. Cuma punya awalnya 2, tapi jadi 3 karena satu mati. Jadi sebenarnya cuma 2. Sebenarnya programnya KB tuh, si Adam dan Hawa, ya kan. Tapi karena Abraham susah punya anak, kemudian dia kok pengen pisan, sampai dia melakukan kesalahan juga. Ismail salah satu buah dari kesalahannya. Kemudian Yusuf, karena udah ngelihat Yakub ngelihat dari engkongnya begitu kan, wah dia kurang, jadi dia punya anaknya banyak banget tuh, sampai 12 itu yang laki-laki doang, belum sama yang perempuan. Kemudian keturunannya lagi, nah ini yang nggak pas. Jadi bicara soal keturunan ini, orang tuh kayaknya takut banget nggak punya keturunan gitu ya, karena selalu berpikir bahwa nanti ini diwarisin sama siapa. Padahal kita udah belajar sebagai anak-anak Tuhan, kekayaan itu nggak bakal kemana-mana. Orang yang tadinya nggak punya bisa tiba-tiba jadi kaya, orang yang kaya bisa tiba-tiba jatuh miskin, karena memang harta benda itu semua titipan aja, Tuhan kasih, Tuhan ambil. Jadi kita nggak usah mikirin gara-gara nanti harta saya buat siapa ya, atau nanti tua saya nemenin siapa ya. Kita kayak nggak percaya sama penyertaan Tuhan aja. Nah, ini yang bikin akhirnya ya udah jatuh dalam dosa. Dia ngebet banget punya cucu, sampai dia menghalalkan segala cara. Anaknya mati, mantunya disuruh nikah sama anak yang nomor lain padahal nggak sayang, terus mati lagi, kemudian akhirnya dia yang melakukan hubungan nggak pantas dengan mantunya, sampai punya cucu. Makanya itu hitungannya cucu apa anak. Nah, Bapak saudara, begitulah kalau manusia mencoba berusaha semampunya kalau punya anak. Dan tadi ingat bahwa anak itu pemberian. Kalau Tuhan gak kasih ya udah, mau gimana? Mau ganti pasangan kita atau mau apa? Mau marah, mau ngambek, orang kan namanya juga titipan. Ada orang nggak pengen punya anak, dikasih anak. Ada orang pengen punya anak, nggak dikasih anak. Karena apa? Karena memang anak titipan. Bagi yang akan dikasih, siap nggak siap dia harus terima. Begitu juga yang nggak dikasih, siap nggak siap dia juga harus terima. Nah, ini yang belum biasa kita di Indonesia, di Asia. Masih maksa, pokoknya orang tuh bahagia kalau punya anak. Berarti kita menaruh kebahagiaan kita bukan lagi di Tuhan, tapi di anak. Harusnya kebahagiaan kita taruh di Tuhan. Anak kita punya urusannya lagi gitu. Kalau Tuhan percayakan lagi sama cucu tuh urusannya dia juga sama Tuhan. Jadi kita nggak bisa maksa. Dan bicara soal harus punya anak atau tidak itu bukan sebuah kewajiban. Kalau nggak punya anak berdosa, nggak pernah. Tuhan bicara soal kalau nggak punya anak itu berdosa, nggak ada. Itu cuma masalah gengsi, kebiasaan, dan juga hal-hal yang belum kita sadarin. Sehingga hari ini kita mau sama-sama lihat ya. Jadi anak itu anugerah. Kalau nggak ada nggak usah dipaksa. Kalau dipaksa jadinya dosa, gitu aja. Jadi nggak punya anak itu tidak dosa. Tapi kalau tidak dikasih berkat anak sama Tuhan, kita maksa pengen punya anak, jadinya dosa. Begitu juga sebaliknya. Kita nggak mau punya anak tapi Tuhan kasih berkat anak, kita harus siap. Nggak boleh kita nggak siap. Misalnya contoh amit-amit ada kejadian-kejadian married by accident MBA, anak remaja punya anak begitu kan, dia mau gugurin, jadinya dosa. Ya harus diterima. Belum nikah ya harus diterima, mau nggak mau gitu. Sehingga mari sama-sama kita lihat di kehidupan keluarga kita. Mungkin ada di anak kita, cucu kita, sepupu kita, saudara kita, sepupu kita. Kalau ada keluarga-keluarga yang belum bisa punya anak, nggak usah maksa gitu loh. Dan kita bersyukur, berarti Tuhan memang cuma mau dia hidup bersama dengan pasangannya untuk jadi berkat bagi orang lain. Terus juga kalau ada orang nggak pengen punya, Tuhan kasih anak, ya juga kita harus kasih pengertian juga. Jangan kita malah nambah beban mereka.
kapan punya anak, kapan punya anak kedua, kapan punya anak ketiga. Kita kan suka kepo ya sama hidup orang. Dan nanya terus. Ingat, kebahagiaan kita adalah bukan harta, bukan anak, tapi kebahagiaan kita adalah kalau kita udah hidup seturut dengan kehendak Tuhan, jadi berkat buat orang lain, bawa damai, bukan bawa permusuhan dan sakit hati. Itu baru hidup yang sesungguhnya sebagai anak Tuhan. Semua kita bisa, dan kita jangan sampai jadi seperti Yehuda. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar bahwa punya anak, punya cucu bukanlah tujuan hidup utama kami. Tujuan hidup utama kami adalah memuliakan nama Tuhan. Tuhan kasih anak, Tuhan kasih cucu, puji Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak kasih pun, puji Tuhan. Karena kami tidak mau melangkahi Tuhan. Tidak boleh melampaui apa yang Tuhan mau dan maksa kehendak kami kepada apa rencana Tuhan. Kami mau ikut aja. Apapun rencana Tuhan itu pasti baik. Dan ajarkan kami bukan gengsi, ajarkan kami tidak iri hati, ajarkan kami bahwa hidup yang Tuhan beri itu harus kami syukuri. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.